bingung pakai bahasa Indonesia aja, doakan ibunya semoga Allah sembuhkan ya. Siap Mang Ahmad ya. Allahumma ya Allah layyin lunakkan li untukku qalbi hatiku. Apa saja urutan zikir setelah kita sholat baru berdoa? Urutannya nggak ada ketentuan. Jadi dikembalikan kepada kita masing-masing ya. Zikir, mau ayat kursi dulu, Al-Fatihah dulu, apalagi itu terserah aja. Karena dia tidak ibadah wajib yang pakai ketentuan seperti teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, gimana urutan tawasul dari Nabi Muhammad sampai ke diri sendiri? Maksudnya gimana Mbak Muhammad Arsyad? Oke, sebentar ya. Ustazah, iya. Apakah boleh witir sehabis Isya? Boleh teman-teman ya. Witir itu waktunya dari habis Isya sampai azan subuh. Ya, jadi boleh dilakukan habis Isya atau mendekati azan subuh, nggak ada masalah. Yang penting 1 rakaat atau 3 rakaat. Dan kemudian yang paling penting witir cuman boleh 1 kali. Siap Mbak Virgo ya. Jadi 1 kali. Jadi kalau habis Isya teman-teman udah witir, tengah malam teman-teman tahajud, setelah itu jangan witir lagi ya. Ustazah, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila di hari Jumat tidak membaca Al-Kahfi tapi mendengarkan dari HP, beda pahalanya. Pahala mendengar dengan pahala membaca itu beda. Jadi bagusnya teman-teman membaca ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, di waktu sahar mana yang diutamakan zikir atau istighfar? Lah, istighfar itu bagian dari zikir kok, teman-teman ya. Itu bagian dari zikir ya. Siap, Mbak Yulianis. Za, tips cara menghilangkan trauma karena ledakan gas cedera. Traumanya gimana? Traumanya takut api atau gimana? Itu cuman butuh waktu aja kok. Yang penting disembuhkan, udah sembuh, udah latihan aja teman-teman ya. Latihan aja kalau kita trauma, sama dengan orang trauma dengan kecoa. Yang mungkin dalam sepatunya pernah kemasukan kecoa, dia cuma membiasakan diri aja. Tuh kalau pergi ke psikolog tuh diliatin tuh kecoanya sampai dia menjerit-jerit, nanti udah itu udah aman aja. Butuh waktu aja kok ya. Ustazah, kalau lupa baca kunut gimana? Enggak apa-apa. Kunut itu cuman disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa. Suami belum hafal doa sholat, iya kan? Bisa nggak jadi imam di rumah? Yang penting dia hafal rukun sholat, niat sholat, cara takbir dalam sholat, yang baca Al-Fatihah dalam sholat. Yang penting bisa. Kalaupun dia nggak bisa iftitah, dia nggak bisa ayat pendek, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa baca Al-Fatihah. Ustazah, bagaimana ketentuan membayar fidyah? Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari mengganti 1 hari puasa. Ya, sebanyak 1,4 kilogram beras. Misalnya nih teman-teman nggak puasa 30 hari, ya. 1,4 kilogram beras itu diuangkan boleh, langsung dalam bentuk beras boleh, kasih kepada kasih kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang duafa. Ya, boleh diuangkan juga ya, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman usahakan untuk orang-orang yang layak membayar fidyah itu adalah ada beberapa kriteria. Yang kemudian yang pertama adalah orang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau ada orang setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, ya itu dia boleh bayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang tua yang tidak mungkin lagi mengganti puasanya karena dia sudah tua. Kemudian yang ketiga, ibu hamil dan menyusui karena dikhawatirkan selama dia menyusui saat dia mengganti nanti bisa jadi akan merusak anaknya, maka dia boleh membayar fidyah ya. Ustazah, adakah doa balikin barang yang hilang? Lakukan sholat sunat hajat. Setelah itu teman-teman doakan 2 hal. Pertama, minta sama Allah agar barang yang teman-teman hilang Allah kembalikan. Kalau ada orang yang menemukannya, minta doa sama Allah agar Allah lunakkan hatinya untuk mengembalikan. Tapi atau minta sama Allah agar teman-teman dikasih rezeki lebih banyak dari apa yang hilang. Tapi tabiatnya adalah ketika kita mengikhlaskan barang yang hilang, maka Allah akan menggantinya dengan barang yang lebih baik, insya Allah ya. Karena Allah itu nggak mungkin zalim kepada kesabaran kita ya. Ustazah, kalau tidur belum sholat isya, kita bangun tidur sholat isya,
Ustazah, kalau kita belum sholat isya, terus kita tidur, bangun tidur, sholat isya, langsung tahajud dan witir, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. It's okay ya. Cuman jangan sering-sering ya ketiduran habis isya, karena tabiat sholat isya itu di awal waktu ya. Sementara tabiat tahajud itu di akhir waktu. Jadi bagusnya sih teman-teman isyanya di awal waktu, tahajudnya di penghujung waktu ya. Oke, Ustazah lagi haid di bulan Ramadan wajib ganti Mbak Teh Ahi. Ya, oke. Ustazah doa pulang umroh untuk tamu yang datang gimana? Tamu yang datang gimana maksudnya Mbak? Ustazah, mertuaku selalu bayarkan pidyah padahal dia sudah pikun. Orang pikun tidak terkena hukum ya teman-teman ya. Orang pikun dia tidak terkena lagi hukum syariat. Jadi sebenarnya nggak dibayarkan, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi orang pikun itu dia tak wajib sholat ya kan. Nah tidak tak wajib puasa, tak wajib nutup aurat dan tidak juga wajib dia membayar fidyah. Kalaupun dia bayar itu bagian dari sedekah. Tapi kalau dia udah tua belum pikun guys, usianya udah 100 tahun tapi dia belum pikun, maka dia wajib sholat, wajib puasa ya, wajib bayar fidyah kalau dia nggak mampu puasa. Siap Mbak Aneh? Ustazah, doa untuk orang berhutang biar tergerak hatinya untuk membayar hutang. Itu ada doanya tapi aku nggak hafal teman-teman ya, nggak hafal, nanti aku buatkan videonya. Tapi kalau doa agar mudah membayar hutang itu aku hafal karena permintaan teman-teman semuanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Doa supaya rezeki kita lapang dan kita terlindung dari yang namanya hutang ya. Pikun itu lupa ingatan. Jadi kalau orang ini doa supaya kita mudah membayar hutang atau supaya rezeki kita lancar. Allahumma kfini bihalalika, Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal. An haramik, jauhkan aku dari yang haram, wa aghnini ya, wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika dengan fadilahmu ya. Mencabut uban itu adalah makruh. Jadi kalau bisa dibiarkan aja ubannya. Tapi kalau gatal boleh dicabut ya. Oke. Ustazah, doa buat suami yang kasar. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, itu dibaca aja. Tidak perlu sebut namanya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman baca aja. Allahumma layyinli qalbahu. Sholat sunat awabin boleh 2 rakaat. Boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Awabin 2 rakaat is okay. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa ya, nanti setelah Fatihah sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Itu sangat dianjurkan setiap rakaat baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Nyemir rambut warna hitam haram walaupun pakai kerudung ya. Oke, siap Mbak Wisnu, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya, agar teman-teman, dan kemudian yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau tahajud diberikan untuk ibu yang lagi sakit, nggak kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi yang benarnya adalah kita melakukan tahajud, lalu kemudian tahajud itu dengan kita melakukan tahajud itu, lalu kemudian ketika kita bertahajud kita doakan semoga ibu kita sembuh. Kayak gitu guys konsepnya. Jadi bukan tahajud untuk ibu yang sakit, bukan. Kita tahajud, setelah sholat tahajud kita doakan ibu kita sehat. Kayak gitu guys ya. Bentar ya, ini kok aku nggak bisa baca dari HP satu lagi ya. Oke, Ustazah, Ustazah, mencabut uban boleh nggak? Mencabut uban itu makruh teman-teman ya, jadi lebih baik dibiarkan saja. Ustazah, sulam alis dan elas extension apakah diperbolehkan? Syubhat teman-teman, tidak jelas halal dan haramnya.
Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Halal dan haram itu jelas, tapi satu di antara keduanya adalah syubhat. Tapi di antara keduanya adalah syubhat. Jadi gini guys, kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus dalam waktu yang singkat. Kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus dalam waktu yang singkat. Kenapa extension eyelash, kemudian sulam alis, sulam bibir itu tidak dianjurkan karena dia berubahnya dalam waktu yang lama. Termasuk rebonding, smoothing itu syubhat. Ya, nggak jelas halal dan haramnya, lebih bagus teman-teman tinggalkan. Kecuali kalau untuk kesehatan ya. Misalnya gigi palsu itu kan hibzun nafs. Dia alasan kesehatan. Makanya dia sangat dibolehkan. Ustazah, ilmu agama belum cukup, finansial mampu. Boleh nggak naik haji? Boleh, it's okay, nggak ada masalah ya. Oke, bagus aja. Kan tinggal dituntut ilmu hajinya selama di sini sebelum berangkat. Siap Mbak Bongsong ya, Mbak Raisyah ya. Ustazah, penghasilan bulan ini 12 juta ya kan, sedangkan bulan depan cuma 3 juta. Zakat kan yang 12 juta. Bulan depan kalau 3 juta nggak wajib zakat. Karena wajib zakat tuh minimal 7 juta. Bolehkah berdoa dalam sujud pas sholat tahajud? Seluruh jenis sholat bisa berdoa di sujud terakhir. Nah, doa yang sangat dianjurkan di sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, dibaca 11 kali. Itu adalah doa yang sangat dianjurkan kalau teman-teman melakukan yang namanya sujud terakhir ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke, Ustazah, apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan, kita dianjurkan sujud sahwi. Menurut madhab Syafi'i, kunut itu sunnah ab'ad. Sehingga menurut madhab Syafi'i, kalau nggak kunut wajib sujud sahwi. Tapi tidak menurut Imam Hanafi. Oke, makanya teman-teman kita yang dia melakukan kunut, ya dia tim kunut. Kalau nggak kunut dia sujud sahwi itu, ya. Yang menganut madhab Imam Syafi'i itu kalau nggak kunut dia biasanya sujud sahwi. Tapi tidak menurut Imam Hanafi. Paham ya Mbak Salma ya? Oke, Ustazah, wajibkah setiap mau sholat kita cebok? Tidak, cebok itu bukan rukun sholat. Bukan rukun wudhu. Cebok itu adalah sunnah wudhu. Jadi kalau teman-teman tidak cebok, nggak ada masalah. Cuman sunnah. Kecuali kalau teman-teman dalam keadaan ini guys, dalam keadaan pipis atau pup ya. Ustazah, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sama. Ya sama aja ya gitu ya. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna sama. Ya keputihan dianjurkan cebok. Kan keputihan itu tidak selamanya. Keputihan itu punya masa, ya kan? Jika dalam masa-masa keputihan, tentu dianjurkan cebok. Seperti yang aku sampaikan, cebok, pipis, pup ya. Oke, gitu ya. Zah, menggunakan wifi tetangga diam-diam. Ya, itu mengambil hak orang lain. Ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah. Iya, aku terlanjur sulam alis tapi nggak tahu aku itu hukumnya haram. Yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita perbaiki. Yang terlanjur itu bukan cuma teman-teman kok, hampir semua kita pernah terlanjur berbuat salah. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Kalau haid lebih dari 2 minggu berangkat umroh, boleh tawaf? Boleh, kan udah istihadah Mbak Riyudi. Kan udah istihadah ya. Boleh sholat, boleh tawaf, it's okay. Bagaimana dengan make up yang waterproof? Silahkan. Yang penting sebelum ngambil wudhu hapus pakai cleanser. Nggak bisa dihapusnya cuman pakai air, mana terhapus dia. Orang dia waterproof. Jadi teman-teman yang mau sholat dalam kondisi pakai make up yang waterproof, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk membersihkan sebelum sholat. Ustazah, dulu pernah lapisin alis
terus sekarang nggak numbuh lagi. Itu sebab rapiin alis, kolek kantong tuh nggak boleh. Karena dia tumbuhnya lama, ya. Yang lalu biar berlalu. Pensil alis boleh, sisir alis boleh, cabut alis nggak boleh, rapiin alis nggak boleh karena cabut rapiin kerok itu lama. Kalau lama kembalinya itu syubhat, mendekati haram, jangan lakukan. Oke. Hasil hasil panen beras 1.600 kilo, berapa zakatnya? Berapa rupiahnya, Mbak? Kasih tahu ke saya berapa rupiahnya. Nanti dihitung oleh teman-teman. Kok teman-teman yang hitung? Matematika aku nggak mantap soalnya, Mbak. Ini pertanyaannya. 1.600 kilogram beras hasil panen. Berapa zakatnya? Coba diuangkan, Mbak. 1 kilo berapa kali 1.600? Nanti 2,5%-nya nanti dijawab sama teman-teman. Hehe. Oke? Oke, Zah. Apakah hadiah lomba yang diambil dari uang pendaftaran itu judi? Enggak dong. Yang judi itu kalau bertaruh, guys. Bertaruh ya. Bertaruh itu baru judi. Contoh, kita ada 10 orang, ya kan? Kita ada 10 orang, kita taruh nih. Sejuta. Nanti di antara 10 orang itu ada yang dapat uang 10 juta, ada yang kehilangan uang 1 juta. Itu baru dia adalah judi. Judi itu bertaruh. Ada yang dipertaruhkan. Tapi kalau sekedar kita ikut 17 Agustus, kemudian kita beli kupon, itu kan dananya bukan dari taruhan, dananya dari pemerintah, atau kita sekedar lomba gerak jalan cepat, itu dananya dari proposal perusahaan gitu kan ya, atau misalnya kita sekedar car free day, nanti dapat undian, dapat motor, itu nggak judi. Oke, Ustazah, suami pergi tanpa kabar sudah 3 bulan, lebih kasih nafkah sekedarnya dengan transfer. Hukum perkawinannya gimana? Tetap itu suami Mbak, walaupun dia pergi 2 tahun. Misal, walaupun suami itu perginya 2 tahun misalnya, ya. Tapi dia tidak meninggalkan kalimat talak misalnya. Misalnya nih ya, dia cuma pergi aja 2 tahun, tapi tidak meninggalkan kalimat talak, itu tetap suaminya Mbak. Karena itu tidak jatuh talak. Jadi, yang pertama, jatuh talak kalau suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat ke pengadilan. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Jika istrinya pergi dalam waktu lama, suaminya pergi dalam waktu lama, tapi sama-sama tidak mengeluarkan kalimat talak. Suami tidak mengeluarkan kalimat talak, kemudian istri tidak menggugat, maka itu tidak jatuh talak. So, kalau tidak memberi nafkah selagi istri ridho, maka tidak jatuh talak, Mbak Opah. Tapi kalau istri nggak ridho, tetap tidak jatuh talak sampai istri mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, jadi kalau istri mau mengajukan gugatan ke pengadilan, baru dia jatuh talak. Baca lagi buku nikahnya, guys. Ini gaya-gaya dari profil picture-nya nggak pernah baca buku nikah ini. Habis nikah ini tutup aja buku nikahnya. Coba teman-teman lihat buku nikah. Jika seorang suami tidak menafkahi lahir dan batin atau di antara keduanya 3 bulan berturut-turut, oke, maka kalau istri tidak ridho, Mbak Titi, maka istri ya mengajukan gugatan. Kalau istri tidak mengajukan gugatan, maka berarti istri ridho. Oke. Ustazah, iya. Bolehkah qada subuh dilakukan setelah fajar? Setelah subuh selagi masih ada waktu subuh, tapi itu pun kalau ingat jumlahnya. Ustazah, apalah nih Mbak Juita. Ustazah, jika suami tidak menafkahi batin kepada istri, lalu istri nikah siri, hukumnya apa? Haram, guys. Manalah boleh istri punya suami lebih dari 1. Tidak boleh. Jadi kasih gugatan dulu ke dia, cus. Tokok palu, chops. Baru nikah lagi. Mana boleh perempuan nikah suami 2? Kalau boleh 2, Mbak Indra udah duluan mencontohkan kepada kita, ya. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat
baca surat pendek apa aja. Nah, jadi teman-teman, kalau siang Mbak Azka, terserah aja teman-teman. Cuman rakaat 3 dari sholat witir itu sangat dianjurkan baca 3 kul. Rakaat ketiga aja. Siap Mbak Rosmiati, Mbak Teh Bintang. Oke, tapi ada kok Zah yang kayak gitu punya suami 2. Ada, bukan berarti benar. Al-waqi la masdarul hukm. Fakta bukan sumber hukum. Ada kok orang buka aurat, ada kok orang berzina, ada kok orang pacaran. Apakah dia jadi boleh? Tentu tidak. Oke, fakta bukan sumber hukum. Ustazah mau akik. Ustazah apa? Ustazah. Ustazah niat qobliyah subuh itu qobliyahnya dibaca nggak? Ya dibaca qobliyahnya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Ustazah, Ustazah apa? Ustazah, tunggu loh. Baru Ustazah dia udah terbang ke Sidratul Muntaha tulisannya. Cuman lah ini? Zah, kalau orang dagang tapi dia jutek dan songong pada konsumen. Gimana itu Zah? Ya tinggal orang nggak mau beli lagi sama dia. Ya padahal best dari jualan itu bukan produknya. Tetapi service excellent-nya. Nah itulah sebab rezekinya nggak naik-naik. Karena setiap orang itu perlu dihargai. Ya jangan kita contoh aja orang kayak gitu ya. Ustazah, sedekah subuh buat bayar hutang gimana? Hutang siapa? Kalau hutang kita itu bukan sedekah subuh namanya. Itu tabungan namanya. Ustazah, sedekah subuh untuk aku pergi umroh. Itu tabungan umroh namanya. Ustazah, sedekah subuh untuk aku bayar hutang. Itu tabungan namanya. Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan untuk orang lain. Untuk orang lain. Siap Mbak Mama Bintani. Dengan niat karena Allah. Jadi Ustazah, sedekah subuh aku pakai untuk bayar hutang temanku boleh nggak? Itu baru mantap. Ustazah, sedekah subuh untuk umrohkan orang tuaku boleh nggak? Itu baru mantap. Sedekah subuh dikasih ke orang tua boleh nggak? Baru mantap. Sedekah subuh untuk ngasih makanan kucing boleh nggak? Jadi pokoknya intinya sedekah itu untuk orang ya. Kalau dikasih ke kota amal boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, iya. Kalau bersuami tapi diam-diam nikah siri sama selingkuhan. Terus Amir baru urus cerai. Gimana tuh hukumnya? Cerainya dengan siapa? Suami selingkuh lalu punya anak diam-diam lalu urus cerai. Yang cerai siapa? Ustazah, sedekah boleh dikasihkan, ya betul sekali. Zah, qobliyah subuh di jam 5. Ya tergantung teman-teman. Ya tergantung. Kalau jam 5 itu di tempat teman-teman masih ada azan subuh nggak? Kalau masih ada azan subuh, masih ada waktu subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuh masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis nggak bisa. Saya rasa jam 5 masih ada waktu subuh sih. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dibagikan ke anak? Oke, teman-teman, sedekah pengumuman. Sedekah subuh itu bebas. Yang penting untuk makhluk lain. Ngasih makanan kucing, ngasih non muslim, ngasih orang, ngasih tetangga, ngasih orang tua, ngasih anak, ya, ngasih teman, traktir makan teman, ya, ngasih makan kucing, semua bebas teman-teman. Yang penting untuk orang lain dan tidak bisa untuk kita, ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tips ibadah saat umroh. Yang mau umroh bagusnya lihat video YouTube aku sih. Judulnya Manasik Umroh. Udah ada juga aku sampaikan. Coba lihat searching di TikTok Manasik Umroh Nela Luki. Nah di situ banyak video-video tentang umroh versi aku. Ya itu detail banget aku sampaikan apa saja yang membatalkan umroh. Ya bahwa tawaf itu tidak boleh teman-teman. Tawaf itu tidak boleh apa namanya guys? Tidak boleh dalam kondisi ini harus nempel harus ke Ka'bah ya, nggak boleh mutar ke belakang dan seterusnya. Ustazah, iya, sedekah betul sekali. Sedekah boleh diberikan kepada jemaah yang jauh, boleh ya. Ustazah, boleh silakan Mbak sholawat Nabi. Iya siap Mbak Alia.
Ustazah, saya punya sakit was-was untuk kebersihan. Doanya, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Kita berlindung kepada Allah dari rasa was-was. Jadi gini, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir, ya, bahwa keraguan dan was-was setelah melakukan ibadah jangan dipikirkan. Contoh nih, teman-teman lagi ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu, teman-teman masuk ke dalam rumah. Lalu ketika teman-teman masuk ke dalam rumah, teman-teman ragu, tadi aku terinjak kencing gak ya? Aku terinjak kencing gak ya? Aku terinjak kencing gak ya? Maka teman-teman ragu nih. Jangan diulang guys, karena itu cuman rasa was-was dari syaitan saja. Atau teman-teman lagi sholat, setelah habis sholat, teman-teman ragu nih. Tadi aku itu udah baca tayat awal enggak sih? Udah baca tayat awal enggak sih? Ragu, jangan diulang. Kalau udah selesai melakukan ibadah. Oke. Ustazah, was-was apalagi kalau habis bersihin kotoran cecak. Kotoran cecak itu kalau kering tidak najis, ya. Kalau dia basah yang najis, ya, dia najis ma'fu. Najis yang dimaafkan, sama dengan darah nyamuk itu najis ma'fu, najis tapi dimaafkan. Ustazah, tapi kalau basah seperti kotoran cicak basah, kotoran burung basah itu najis, ya. Fix. Ustazah, saya udah suntik KB 3 bulan tidak bisa haid, tapi kadang ada flek. Apa itu darah haid? Flek tidak boleh sholat, tetapi kalau lebih dari 15 hari boleh sholat, ya. Oke. Ustazah, kalau ada orang uzur dan mau sholat atau wudhu, apakah pakai pampers? Itu pampersnya wajib dilepas. Salah satu syarat sah sholat adalah teman-teman suci dari najis. Jadi kalau dalam kondisi dia pakai pampers, kalau pampersnya berisi, dia harus lepas. Tapi kalau pampersnya tidak berisi, dia tentu tidak wajib lepas. Ya Mbak Sundus, ya. Ustazah, iya siap Mas Anto, sehat selalu ya teman-teman di sana ya. Ustazah, iya, apa doa untuk anak biar diangkat derajatnya dan sukses? Doanya pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, waktu sholat maghrib belum sholat kemudian sudah masuk isya. Sholat isya dulu atau maghrib? Nggak bisa lagi sholat maghrib di waktu isya. Kalau mau kodo besoknya. Ya, tetapi itu pun tetap berdosa karena teman-teman udah lalai nggak sholat maghrib. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, mensucikan najis tangan yang terkena najis gimana ya? Najis apa? Coba najisnya najis apa teman-teman? Ya, kalau najisnya cuman kencing bayi, kotoran burung yang basah, kotoran cicak yang basah, tai tikus yang basah, nggak perlu mensucikannya pakai jampi-jampi 2/3 malam, nggak usah, pakai air aja udah guys, pakai air aja udah ya teman-teman ya. Oke, pakai air aja udah kan cukup dengan percikan air ya, nggak usah harus diistiqorohkan sepertiga malam. Ya Mbak Bulbul, sehat ya teman-teman ya. Ini semua pengen masuk surga ya. Banyak tanyanya ya, Masya Allah kayak rudal ya. Ustazah, doa siap Mbak Yuli, Mbak Sartini. Doa menghilangkan rasa was-was. Paling gampang. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu artinya adalah kita berlindung yuwaswis ya, dari kejahatan was-wasnya si khannas. Oke. Lupa rakaat kayak mana tuh lah sih, lupa aja si kawan nih, lupa rakaat. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya guys. Aku jelaskan tentang lupa rakaat. Kayaknya masih banyak yang lupa rakaat ya. Oke, masih suka lupa.
Lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Bingung. Siap-siap Mbak Caci. Maka teman-teman lakukan namanya sujud sahwi. Banyak pikiran mak-mak. Oke ya. Jadi sujud sahwi. Ya siap Mbak Erni. Caranya gimana? Siap Mbak Ilman. Ya Mbak Azka. Caranya setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Ini duduknya duduk tahiyat awal, duduk iftirashi. Lalu sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, itu doanya ya. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ustazah, saya sudah transfer ya. Apanya? Udah transfer apa? Oke, belum ada keranjang, udah main transferan aja. Ustazah, kalau kita salah baca Al-Fatihah, tapi imam kita benar bacaannya, sah. Itulah mantapnya doa berjamaah. Ya, jadi kalau doa berjamaah, sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah kalau kita melakukan yang namanya ini ya kesalahan, ada imam yang menggantinya. Ustazah, aku sakit pilih tinggal sama orang tua sudah hampir 3 tahun. Jauh dari suami, itu gimana ya? Oh Mbak, aku kekasihmu di DM yang pesan jam itu loh. Oh iya ya, oke. Itu sama Mbak ya berarti ya, nggak sama aku. Boleh ya? Ya, terima kasih ya Mbak, aku kekasih ya. Mbak, aku kekasihmu. Cemana guys? Aku nyepilnya, halo Mbak, aku kekasihmu. Lucu pula ya. Kemarin ada nama apa? Nama apa namanya itu guys? Nama profil namanya sayangku. Halo Mbak sayangku. Siap ya. Ustazah, bagaimana bacaan agar anak soleh dan soleha ya? Nah, bacaannya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia daripada semuanya. Aku sedih. Sepertinya doaku tidak dikabulkan Allah. Anakku tidak lulus CPNS. Itu cara Allah mengabulkan yang terbaik buat anak Mbak. Kalau umurku panjang 10 tahun yang akan datang dan umur Mbak panjang 10 tahun yang akan datang, boleh lagi ketemu di aku, ibu Mbak akan ngomong lain lagi. Mbak, untung dulu anakku nggak lulus PNS. Kalau anakku lulus PNS, dia nggak akan seperti sekarang. Boleh kita tes ya, 10 tahun dari hari ini. Bahwa doa yang kita panjatkan hari ini, Allah itu kadang-kadang menggantinya dalam bentuk yang lain. Teman-teman, seberapalah cuman nggak lulus PNS. Aku nggak lulus masuk S1 di 9 kampus di Indonesia. S2 tidak lulus masuk 6 kampus di Indonesia. Begitu banyak pekerjaan yang aku nggak lulus. Dan begitu banyak kampus yang aku susah masuk. Padahal nilaiku bagus. Ya, paham ya teman-teman ya. Dan sekarang aku baru bisa menyatakan, oh untung kemarin aku nggak lulus masuk kampus yang itu. Untung aku nggak lulus kemarin masuk kampus itu. Kalau aku lulus, wah aku nggak bisa nih ketemu teman-teman hari ini. Jadi ya, kita akan mendapatkan manfaatnya itu nanti ya teman-teman ya. Untung dulu guys, aku nggak masuk kampus-kampus yang dulu aku sebutkan ya. Nah gitu kan, bahkan ketika teman-teman misalnya ada yang di PHK lalu teman-teman melakukan aktivitas yang lain misalnya, untung dulu aku nggak di kantor itu terus kayak gitu. Coba deh, Allah itu nggak mungkin zalim sama kita. Coba ya 10 tahun lagi dari sekarang ya, oke ya. Gitu, iya mah benar teman-teman ya kan. Oke, bisa jadi ada aktivitas selain PNS yang anaknya bisa lebih melejit lagi dari dalam banyak hal. Oke. Ustazah, iya, coba nanti ya. Jangan nanti kita tes aja. Semoga umur kita panjang ya. Siap Mbak Ella, Mbak Emi, ya. Ustazah, kalau sholat hajat jadi nggak apa-apa nggak lulus PNS. Nanti dia dapat pekerjaan yang jauh lebih baik ya dibanding sekedar PNS misalnya. Siap Mbak Titin, Mbak Emir, Mbak Igor ya, Mbak Mamalis, Mbak Danis ya. Ustazah, doain anak saya lagi buka usaha, amin. Semoga lancar, laris manis, banyak yang berminat ya. Benar sekali Mbak Najwa. Siap Mbak Titin ya. Oke.
Mbak Eli, Mbak Indra, Mbak Syaputra. Zah, kadang saya merasa selalu ada yang buntuti di belakang. Tapi ketika saya tengok nggak ada apa-apa. Itu jin atau apa ya? Itu aku. Enggak ya. Teman-teman baca aja doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Termasuk jin, termasuk setan, termasuk nyamsu jahat, termasuk orang-orang jahat, termasuk orang-orang yang ngikutin. Kita akan terlindung dari itu semuanya. Ya, Mbak Mauli, Mbak Sudina. Jadi teman-teman hafal ini guys, coba dicatat, dihafal ya teman-teman ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, semua makhluk ya. Itu semuanya bisa ya. Oke, ya insya Allah anaknya pengen wisuda tahun ini ya. Gampang, tinggal kerjain aja skripsi. Gampang aja kerjain. Dicoret kerjain lagi, dicoret kerjain lagi. Nanti lulus kok. Yang penting jangan males aja udah ya. Ustazah, iya, iya. Ada orang yang marah sama kita kan. Dia bilang jangan pergi ke rumahku. Nah, apakah itu namanya memutuskan silaturahmi? Jangan pergi ke rumahku. Ada dalil yang sering aku sebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian bisa meminta izin kepadanya. Jadi jawabannya jangan ke rumah dia. Tapi apakah dia termasuk memutuskan silaturahmi? Termasuk. Yang penting kita jangan ikutan. Nanti kalau ketemu sama dia kita anggu-anggu aja. Sekali-kali kita chat dia. Mohon maaf lahir batin ya. Gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah siap Mbak Ren ya. Bercita-cita jadi polisi, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah Mbak. Ya, lalu kemudian doakan anaknya setelah melakukan sholat sunat hajat ya. Doakan anaknya setelah melakukan sholat sunat hajat. Ingat, anak butuh doa dari teman-teman semuanya. Doa orang tua itu dahsyat. Aku adalah saksi hidupnya. Ya teman-teman ya, jadi doa orang tua itu dahsyat. Jangan lupa doakan anaknya ya teman-teman ya. Siap dari Padang Mbak Naila. Oke, Zah, amalan setiap hari dikerjakan tapi masih berutang riba. Tapi niat ingin meninggalkan. Gimana? Gak apa-apa, lakukan amalan dapat pahala. Ribanya berdosa. Cuman berusaha untuk keluar dari riba. It's okay. Bagaimana cara keluar dari riba? Pertama, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Yang kedua adalah coba teman-teman besarkan penghasilannya, kemudian kurangi pengeluarannya, selisihnya itu bisa teman-teman tabung untuk membayar hutang ribanya, atau minimal jangan telat membayarnya. Oke, kalau kita telat membayarnya lebih besar lagi dosanya ya teman-teman ya. Paket madu belum sampai, kalau kemarin belum sampai, ditunggu aja ya Mbak. Ustazah ditunggu aja di rumah ya. Yang penting pas korennya ngetok Mbak ada halo gitu ya. Oke, Ustazah perhiasan emas ratusan juta dipinjam tahunan belum dibalikan. Apa masih wajib bayar zakat? Ya, itu uang kita Mbak. Wajib kena zakat. Ustazah kalau kita ikut berjamaah di masjid tapi ketinggalan udah rakaat 1, bacaan iftitahnya kapan ya? Saat itu kita baca. Kan orang udah rakaat 1 nih, orang menuju rakaat 2, kita baru masuk nih. Kita masih rakaat 1, baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Kalau orang nih kan rakaat 2, dia baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Kalau kita iftitah, Al-Fatihah dan ayat pendek. Kalaupun iftitah nggak dibaca, nggak apa-apa sih, hehehe. Ya. Oke, Ustazah, aku katanya terkena penyakit non medis. Katanya aku ikuti sosok goib. Ya baca yang tadi. Oke, teman-teman, pengumuman. Doa terhindar dari sihir, santet, makhluk goib, seluruh makhluk. Orang-orang jahat, orang hasad, orang dengki, orang jahat, orang julid, orang kepo-kepo, para haters, termasuk binatang buas, binatang berbisa, binatang ternak. Teman-teman, binatang ternak. Pokoknya binatang ternak, binatang-binatang jahat-jahat kayak gitulah ya kan. Nah itu teman-teman baca ini guys. Tuh ya, yang diikuti makhluk goib, yang makhluk goib suka sama dia, yang makhluk semua kita nih diikuti makhluk goib kok guys.
Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya baca aja lah itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, gitu ya guys. Itu kalaupun teman-teman nggak diikuti makhluk halus baca aja. Jangan-jangan diikuti tetangga ya kan, dikepoin tetangga kan banyak aja ya kan. Nah itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, kalau hutang riba nggak bayar bunganya dosa nggak sah, tetap dosa ya. Riba itu dosa apapun kondisinya. Emasnya karena kan ada bunganya ya. Emas berapa banyak baru kena zakatnya zah. Mbak Nur Aini 85 gram. Jadi kalau teman-teman sudah 85 gram emasnya, maka wajib keluarkan zakat. Kalau emasnya emas batangan, keluarkan setiap tahun. Kalau emasnya emas biasa, emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Nah itu dibaca ya teman-teman ya. Siap Mbak Erwin ya. Kalau sholat subuh kesiangan jam 6, apa masih bisa qobliyah subuh? Tergantung. Kalau di tempat teman-teman jam 6 tuh masih ada waktu subuh, maka teman-teman nggak boleh sholat qobliyah subuh. Tapi kalau di tempat teman-teman tidak ada lagi waktu subuh di jam segitu, maka teman-teman tidak perlu qobliyah subuh. Berapa kali bacanya? Baca aja lah 3 kali setiap habis sholat ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, jam oke gitu ya. Ustazah, a'udzubikalimatil, doa menjenguk orang yang lagi sakit zah. Cukup dengan syafakillah ya, cukup. Kalau teman-teman mau, Allahumma isfiha anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifa'u la yughadiru saqama. Tapi itu kepanjangan. Kalau teman-teman ada orang sakit, teman-teman doakan cepat sembuh ya, syafakillah ya. Kalau dia laki-laki, syafakallah ya, itu cukup. Oke, gitu ya. Siap Mbak Dea, Mbak Caya. Ustazah, jika orang tua meninggal, anaknya belum sempat minta maaf gimana? Cara yang pertama adalah sebutkan kebaikan orang tua kita setiap kita ngomong dengan orang lain. Cara yang kedua, minta maaf kepada orang yang meninggal adalah kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian yang ketiga adalah kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, kirimkan seperti semacam bacaan Yasin buat dia. Yang kelima, setiap berbuat baik doakan pahala untuk dia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya itu sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk minta maaf kepada orang tua yang meninggal saat dia meninggal. Termasuk yang bisa kita lakukan adalah ziarah ke makamnya. Oke. Sholat tahajud 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh. Tahajud 2 rakaat cukup ya teman-teman ya. Siap ya. Ustazah, kita punya hasil bumi. Zakatnya uang apa berupa hasil bumi? Berupa uang. Coba hasil buminya kan nanti dijual. Berapa setelah dijual uangnya yang didapatkan? Kali 2,5% ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau udah sedekah bagusnya atas nama orang tua atau atas nama diri sendiri? Lebih bagus tetap atas nama diri sendiri. Nanti pahalanya bisa kita doakan untuk orang tua. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah dapatlah orang tua saya pahalanya, ringanlah malaikat menyiksanya dan seterusnya. Ustazah, doa tadi dibaca kapan? Doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu dibaca saat teman-teman 3 kali aja deh setiap mau habis sholat ya. Ustazah, kalau sedekah buat orang tua yang masih ada, niatnya gimana? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini, apa yang mau teman-teman doakan? Coba semuanya serentak ya. Setiap bersedekah diawali dengan kalau mau nih, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kita sedekah nih 2.000. Rabbana taqabbal minni.
Ya Allah, terimalah dariku ya, teman-teman ya. Lalu kemudian baru teman-teman doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah orang tua saya, ya, tenangkan hatinya dan seterusnya, ya. Oke, gitu ya. Robbana taqabbal minni. Ustazah, gimana uang judi disedekahkan? Rodun, amalnya tertolak, percuma sih. Karena dalam amal niat benar, cara harus benar. Niatnya benar untuk sedekah, tapi dari hasil uang haram, dia rodun. Sama dengan rodun tertolak. Sama dengan aku mencuri, lalu aku kasih makan anak yatim. Dia rodun, dia tertolak. Ya, karena dalam beramal benar niatnya, benar amalnya. Dari hasil korupsi nanti bangun masjid, rodun, tertolak. Karena dalam ibadah benar niatnya, benar amalnya. Oke. Ustazah, iya. Bagaimana doa dapat jodoh? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Itu ya guys, doa dapat jodoh. Oke, doa dapat jodoh ya. Banyak yang jomblo nih ya. Nah, ini ya guys, doa dapat jodoh. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin ya. Apa? Yo, pertanyaannya ramai kali pun. Tidak ada doa khusus Mbak Wisnu ya. Ustazah, bolehkah sebelum sholat asar kita sholat hajat? Boleh. Ya, sholat hajat tuh boleh kapanpun, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, kalau ada yang orang menyakiti kita, sakit banget, sakitnya tuh di sini. Gimana Ustazah? Abaikan Mbak, maafkan guys. Saya udah sering sampaikan filosofi teras. Kalau sekedar disakiti itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai sakit hati itu, kezoliman orang itu merugikan kita, gitu ya. Misalnya sampai kita di PHK, sampai tanah kita habis, sampai suami istri berpisah gara-gara dia, itu baru selesaikan. Tapi kalau sekedar dibilang-bilang aja, cak-caknya sok alim ya, sok cantik ya, itu nggak apa-apa. Atau misalnya sombong betul, nggak usah dipikir kalau itu ya. Termasuk dihianati itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu gimana dia. Apalagi cuman dihianati seorang teman. Udahlah, tinggal ganti teman. Banyak teman di muka bumi ini. Oke. Ustazah, doa jodoh dibaca berapa kali? 3 kali setiap habis sholat, nggak ada masalah. Ustazah, apa ustazah terus? Ustazah, fidyah boleh diganti dengan uang nggak? Boleh teman-teman, 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, boleh diganti dengan uang 1,4 kilogram beras per harinya. Ganti dengan uang boleh. Berapa harga 1 kilogram? 1 kilogram beras, 1,4 kilo beras ya. Nah itu boleh ya. Jadi gitu ya teman-teman. Siap Mbak Ahmad Gaib ya. Ustazah, sholat duha apa harus ganjil? Tidak. Duha mana lah ganjil. Duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 16 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Nah, 2 2 2 2 2 2. Pertanyaanku kok lari? Pecahkan aja gelasnya Mbak Azka biar rame. Ustazah, uang 20 juta wajib zakat enggak? Belum, enggak wajib zakat, belum ya. Ustazah, kalau ada orang muslim non muslim meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun, boleh enggak? Boleh. Karena dia adalah milik Allah ya. Siap Mbak Emir, Sukabumi mantap. Ustazah, kalau sholat pakai celana boleh, pendek boleh enggak? Ini banyak banget nih teman-teman sholat nggak sholat cuman pakai celana pendek, sholat pakai celana dalam doang dari kemarin, sholat cuman nggak pakai bra. Jawabannya adalah boleh Mbak. Ya, yang penting tertutup auratnya. Pastikan mukenanya benar-benar tertutup sampai semut pun tak bisa lewat. Iya kan, mau tak pakai celana, mau tak pakai apa, sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma problemnya kurang adab aja. Tapi secara hukum sholatnya sah, ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya Mbak Azka. Ustazah, suami yang Ustazah sholat qobliyah dan ba'diyah. Baru ba'diyah udah terbang lah dia.
Oke sebentar ya. Tadi Mbak Aska aku sempat baca tapi terbang belum terbaca udah terbang. Tapi aku tahu Mbak typing. Za kalau sholat rambut terikat gimana? Ya iya Mbak Alia hemat ya. Sholat rambut terikat nggak boleh haram untuk laki-laki doang. Perempuan ikatlah rambut itu ya kan. Nah terus Ustadz, apakah yang ganjil itu adalah sholat malam? Ya, sholat malam diusahakan ganjil. Dia itu kan kayak gini guys, dari subuh sampai asar itu diganjilkan oleh maghrib, ya kan? Dari isya sampai subuh itu diganjilkan oleh witir. Nah, jadi diganjilkan oleh witir. Ya gitu guys. Witir itu boleh sekali witir itu boleh sekali dilakukan habis isya. Nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh, setelah itu witir lagi jangan. Sebaiknya pakai CD, pakai bra dan pakai baju yang bersih dan gak bolong-bolong kan ya Zah? Iya, sebaiknya seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi kayaknya dasternya nih pada bolong nih ya. Ya enggak ya. Ustazah, suami yang enggak mau jadi kepala keluarga gantian peran dengan istri, hukumnya apa Zah? Dosa ya, teman-teman ya, dosa. Bahwa seluruh suami wajib menafkahi sandang pangan papan bagi istrinya dan itu hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan ya, teman-teman ya. Sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian baju yang makanan yang layak. Jangan dikasih makan aja, pakaian pandai-pandailah situ, atau dikasih pakaian aja, makan pandai-pandailah situ, itu nggak bisa ya. Oh penyakit ain, aku itulah PR kita. Penyakit ain dalil soalnya nggak ada. Entah dari mana asalnya, aku pun baru dengar baru-baru ini. Ustazah, sholat tasbih apa sholat tasbih itu nggak bisa dijelaskan. Yang penting dia setiap rakaat ada tasbihnya. Kalau aku jelaskan terlalu panjang, saran aku teman-teman kalau mau tahu cara melakukan sholat tasbih, teman-teman lihat video aku, searching di atas, sholat tasbih Nela Luki kece badai. Oh, enggak, sholat tasbih Nela Luki gitu aja. Nanti muncul tuh video aku tentang sholat tasbih, termasuk jamak. Kalau jamak sholat, buka video aku, itu aku sematkan di atas pojokan kiri, itu jamak kosor dalam sholat lengkap ya, udah dilihat 7 juta orang, silahkan dilihat ya Mbak Novi ya. Oke, karena itu caranya panjang ya, dan boleh mampir ke live aku jika aku jelaskan tentang jamak di ceramah-ceramahnya aku. Nanti aku jelaskan lagi deh. Oke, Ustazah, sholat witir surat pendeknya apa harus 3 surat? Tidak, ya tidak. 1 surat boleh, 2 surat boleh, tidak ada harus ya. Siap Mbak Ariwa ya. Ustazah, daging bolong impor itu harga halal Mbak, halal secara hukum halal ya. Ustazah, kalau wudhu habis mandi boleh nggak pakai handuk aja? Boleh. Tidak ada dalil yang tidak ada rukun wudhu. Rukun wudhu 1 tutup aurat kan nggak ada guys ya kan. Jadi wudhu itu boleh cuman pakai handuk aja ya. Ustazah, kalau sholat rambut terikat tapi tidak tahu hukumnya. Guys, teman-teman semuanya, haram mengikat rambut, dalilnya itu cuman untuk laki-laki ya guys. Perempuan boleh ikat rambut ya. Guys, nanti dipotong video nih, kacau nih. Kalau kita tidak boleh mengikat rambut saat sholat, itu hanya dalil untuk laki-laki ya. Untuk perempuan boleh boleh ikat rambut ya. Siap Mbak Bes ya. Oke, Ustazah, doa apa melihat mayat? Boleh sholawat aja. Taubat dulu atau hajat dulu, terserah, dua-duanya boleh, nggak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, bulu kucing nempel di baju tidak najis guys. Yang najis itu adalah pipisnya dan pupnya guys ya. Ustazah, uang 50 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau dia udah seharga 85 gram emas. Ya, berapa 85 gram emas? Keluarkan zakatnya dinilai dari iya Mbak Mels, dinilai dari uangnya. Ustazah, udah pernah bahas tentang fardu ain? Sudah. Jadi kan gini guys, fardu itu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu itu artinya wajib. Fardu ain adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan.
Contoh sholat nggak bisa diwakilkan, puasa nggak bisa diwakilkan, menuntut ilmu agama nggak bisa diwakilkan fardu ain. Kalau fardu kifayah itu adalah fardu yang kalau orang lain sudah mengerjakan, kita nggak berdosa kalau meninggalkan. Saya ulang, fardu yang kalau orang lain sudah mengerjakan, kita tidak dosa kalau meninggalkan. Contoh, memandikan jenazah, cukup 6 orang aja, nggak usah satu RT. Nanti mengamuk jenazah, ngapa kalian rame-rame ke sini nih, kata dia nanti kan. Itu fardu kifayah. Contoh, datang ke pesta. Datang ke pesta itu fardu kifayah. Selagi ada orang yang datang, lalu kita karena halangan, kita nggak datang, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu nggak ada masalah ya. Nah, jadi tapi kan kalau bisa kita bisa menjadi bagian dari hamba Allah yang melakukan fardu kifayah, gitu kan? Nah, misalnya nih pesta ya, kita nggak bisa datang. Memang dia wajib guys, tapi wajibnya wajib yang bisa diwakilkan. Jadi kita nggak dosa kalau kita nggak datang pesta ya. Cuman kalau bisa ya kita datang. Ustazah ini paling cantik sedunia. Emang iya sih. Ustazah enggak ya. Oke, kalau habis sholat awabin apa doanya? Apapun bebas. Secantik si dunia. Kayaknya memang iya sih. Oke ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau sholat di atas kasur, apa boleh karena tempat kosnya terbatas? Boleh, nggak ada masalah. Sholat di atas dipan, ya, emang canda ya guys. Sholat di atas dipan, di atas kasur itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. It's okay, aku udah pernah buat juga tuh videonya ya. Oke, Ustazah, tata cara ziarah ke makam gimana? Oke, bentar ya. Iya iya, memandikan jenazah harus pelan-pelan. Jadi mandikan jenazah itu tidak sama dengan mandikan kucing, guys. Mandikan jenazah tuh kayak gini, guys. Ini pura-puranya kan ada, aduh, kita udah lama, guys, nggak belajar mandikan jenazah. Nanti deh kalau udah mandikan dia, bulan depan kita mandikan jenazah, guys, di HCI ya. Teman-teman hadir ya. Minggu keberapa gitu ya. Nanti teman-teman kita mayatnya asli guys. Nah, ditengok lah itu mandikan jenazah tuh. Jadi ini kan jenazah nih pura-puranya nih guys. Ya, ini pura-puranya jenazah nih ya. Nah, teman-teman kan numpahkan air tuh kan. Nggak boleh langsung ke mukanya. Bangun dia nanti ya kan. Nah, ditaruh gini. Ditaruh tangan kayak gini. Taruh tangan. Nah, yang ditumpahkan tuh tangan kita tuh. Nah, biar airnya jatuh ke bawah. Kayak gitu ya. Live nanti kita memandikan jenazah. Jenazahnya asli nanti. Nah di live aja teman-teman, di live aja, biasanya kan belajar di live aja kan. Terus tadi ada yang nanya tentang, ya Allah aku lupa ya, Jumat, oh ya Jumat minggu keempat kalau nggak salah, tapi bulan depan sih Ustazah. Aku mau jawab apa tadi ya, minta doa biar cantik luar dalam. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu boleh ya, doa saat bercermin. Oke, Ustazah, iya, apakah orang sudah meninggal tapi berhutang, apakah doa kita kepada dia tetap sampai? Sampai, karena yang mengirim, yang menghutangkan kan dia, ya teman-teman ya. Jadi boleh ya. Mayatnya siapa? Nggak tahu lah. Jamaah nanti mayatnya. Kalau kesiangan subuhnya, apa boleh qobliyah subuhnya jam 5? Jam 5 itu masih ada waktu subuh sih, boleh aja ya. Ustazah, bolehkah sholat awabin 2 rakaat aja? Boleh. Mbak Listia, waduh apa ya? Ustazah, ya belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Nanti waktu live itu aja anaknya, aja emaknya, aja anak-anak. Tengok nih mandikan jenazah. Biar dia tahu kalau kita meninggal dia mandikan kita guys. Aja itu anaknya belajar-belajar memandikan jenazah ya kan. Kayak gitu guys ya. Ustazah, minggu keempat bulan Oktober apa November ya? Kayaknya November sih guys. Kan ini udah Oktober ya. Minggu keempat bulan depan ya. Jumat jam 11 jam 10 ya. Siap Mbak Prabowo, ada Prabowo pula ya. Siap, mau belajar ya. Ya, minta anaknya juga belajar ya, nggak cuma kita aja ya. Ustazah, iya bener Mbak Uma. Oke. Ustazah, saya udah bersih dari haid, lalu saya sholat, tiba-tiba datang lagi haid. Kalau haid yang datang setelah mandi itu kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Lanjutkan sholatnya. Tapi kalau lebih dari 24 jam berarti itu sudah haid lagi ya. Oke. Ustazah belajar di mana sih, jago banget. Jago apa?
S1 aku aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan syariah sih, teman-teman ya. Jadi semuanya jurusan agama. Pinter dari pabrik, lawak-lawak aja orang ini. Dari pabrik pula katanya guys. Oke, Ustazah, manfaat sholat sunat tasbih itu adalah top nomor satu sholat sunnah paling mantep se-ekosistem sholat sunnah. Jadi ada puasa terbaik di ekosistem puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa Daud. Ada sholat terbaik di ekosistem sholat sunnah adalah adalah sholat tasbih. Itu agar teman-teman bisa paham ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, dapat uang zah iya siap. Sedekah subuh untuk mentraktir teman dan kita ikut makan boleh. Yang tak boleh kita makan tuh uang zakat. Pura-puranya nih kita mau zakat ya, ke anak ya, fakir miskin ya. Kita kasih dia uang gitu ya. Atau kita makan bareng itu yang nggak boleh. Tapi kalau uang sedekah masih boleh ya. Cara sholat tasbih itu panjang Mbak Ida. Bagusnya Mbak lihat di video TikTok aku, Mbak searching aja sholat tasbih Nela Luki. Nanti muncul video aku tentang sholat tasbih. Ada Quran besar untuk belajar. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan semoga betah di kanal ini. Aku udah buat 2000-an video untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Ya Mbak, coba dilihat ya. Sholat tasbih Nela Luki. Atau bisa dilihat di channel YouTube juga. YouTube aku, Sholat Tasbih Nela Luki. Ya silahkan jadi subscriber juga di channel aku. Karena tanya jawab ini akan kita upload juga ke channel aku. Ya setiap sore. Jadi kan kita tanya jawab pagi malam. Setiap pagi malam akan ada kita update di channel aku. Jadi teman-teman subscribe aja channelnya. Yang telat-telat datang, yang bingung-bingung, ya teman-teman boleh ke channel. Karena ceramah tanya jawab pagi dan malam akan diupload setiap sore di channel. Kemudian untuk ceramah-ceramah di masjid akan diupload secepatnya. Ya, jadi pas habis ceramah upload ya. Pokoknya di channel YT-nya aku. Oke, Ustazah, doa agar sembuh dari sakit. Allahumma anta syafi ishfilahi, panjang juga ya. Doa sembuh dari sakit itu panjang sih teman-teman ya. Kalau yang belum hafal boleh pakai bahasa Indonesia aja dulu. Di VT udah ada, nanti aku buatkan lagi ya. Ustazah, siap-siap Mbak Umaida. Oke, sehat ya teman-teman ya. Thank you yang sudah nemenin aku di kanal ini ya. Sehingga aku jadi merasa rame guys, iya kan? Oke, aku ceramah ngintip-ngintip komentar teman-teman, lawak-lawak aku rasa. Oke, Ustazah, sholat duha itu dimulai jam berapa? Sholat duha itu dimulai dari habis subuh itu lebih kurang jaraknya 2-3 jam setelah adzan subuh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya selalu teman-teman di sana. Siap Mbak Erwin. Oke, ini ya. Iya Mbak Umi, ngintip aku. Siap Mbak Bunda. Apa doa agar tetap istiqomah? Sabbis qalbi. Siap Mbak Latifah. Thank you ya. Sabbis qalbi ala dini wa ala dinik wa ala ta'atik. Ya, doa agar kita istiqomah dan tetap dalam keimanan ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sabbis ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Catat doanya boleh ada yang hafal nggak guys doanya? Ya muqallibal qulub ya, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, coba dicatat. Oke, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, saya mau boleh Mbak Ana ya, Ustazah doa ini masa boleh, itu juga boleh. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik, itu doa agar konsisten. Yang berhutang sudah meninggal, ya kan? Dan yang kiriman doa
keluarga dan saudaranya apa tetap sampai Ustazah? Ya tetap sampai. Yang berhutang sudah meninggal, dia punya hutang sama orang, doa kita kepada dia sampai. Cuman dia tidak membayar hutangnya, dia tetap berdosa. Makanya tetap doakan dia supaya doanya itu diangkat. Kalau Mbak punya rezeki, Mbak boleh bayarkan hutang dari orang tuanya ya. Oke, madu untuk orang tua kalau dia suka kesemutan, rematik, kram, rambutan. Tapi kalau sekedar dia diabetes, kolesterol itu akasia ya Mbak. Madunya akasia. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, witir boleh 1 rakaat ya. Witir boleh 1 rakaat ya. Ya, Ustazah, iya siap Mbak Listia ya. Bentar ya. Oke, madu apa? Madunya madu apa? Teman-teman mau madu untuk penyakit apa? Karena masing-masing madu itu punya madu yang berbeda. Kalau benjolan akasia ya. Kalau benjolan itu madu dari nektar bunga akasia. Oke. Haid nggak lancar juga akasia ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, sekitar saya sedang mukena terhimpit tangan dalam sholat gimana? Mukena terhimpit tangan dalam sholat